Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Cash Flow Online. Di sini kita punya kelompok, ada Alfian, ada saya sendiri Arif, ada Kevin, dan ada Mas Raffi. Next. Nah, di Cash Flow Online ini kita punya daftar isi yang mau kita bahas. Kita langsung next aja. Nah, kita mau ngejelasin apa itu aplikasi yang kita buat atau Cash Flow Online. Next. Jadi, Cashflow Online itu adalah merupakan sebuah aplikasi web atau web-based application di mana user atau penggunanya dapat membuat cash flow secara online. Next. Nah, lalu tujuan dibuatnya app ini adalah untuk mempermudah pengguna atau user untuk melakukan sebuah pencatatan keuangan di mana kita akan punya akses lebih di mana saja. Jadi nggak perlu datanya itu disimpan dalam hard copy-nya. Kita bisa menyimpannya dalam soft copy-nya. Next. Lalu fitur yang kita miliki di Cashflow Online ini adalah next, yaitu kita menggunakan metode authentication JSON Web Token di mana tokennya ini akan tidak mudah di-hacking kalau password yang kita punya itu diambil. Terus juga kita juga punya fitur untuk menampilkan jumlah uang yang dimiliki oleh setiap user atau setiap akunnya. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan input cash flow kalau kita punya masukan atau pengeluaran. Juga kita bisa melakukan edit cash flow sewaktu-waktu kalau kita salah menginput. Habis itu kita juga bisa menghapus cash flow yang ada. Kalau kita misalkan ingin menghilangkan cash flow ini dari list cash flow kita. Next. Nah, berikut adalah beberapa pemrograman bahasa yang kita gunakan, yaitu adalah Frontstack atau yang biasa disebut dengan PostgreSQL, Express, React Native, dan Node.js atau JavaScript. Kita akan menjelaskan sedikit kekurangan dari aplikasi ini. Kekurangannya yaitu dengan waktu yang terbatas kita hanya dapat mengimplementasikan UI yang sederhana, lalu belum dapat memasukkan bukti transaksi seperti foto PDF, dan tidak dapat melakukan export cash flow dalam bentuk CSV. Nah, ini adalah flowchart untuk aplikasi kami. Jadi, pertama user itu akan masuk ke dalam akun dari Cashflow app ini. Apabila dia sudah memiliki akun, maka dia akan diarahkan untuk login, mengisi email dan password. Jika dicek sudah ada di database, maka akan diberikan token JSON Web Token sebagai autentikasi. Namun jika user belum memiliki akun, maka dia akan membuat akun dengan input nama, email, password. Lalu data user akan disimpan ke dalam database dan stepnya juga sama, akan di-generate token JWT untuk autentikasi. Nah, dari dashboard Cashflow app ini kita dapat melakukan beberapa operasi seperti melihat list cashflow, menampilkan menginput cashflow, yaitu menginput tanggal, bidang broker, keterangan, jumlah ke dalam tabel cashflow, dan mengedit cashflow, mengedit detail-detailnya, mengganti isinya dalam tabel sesuai user ID dan ID cashflow, ataupun mendelete cashflow sesuai ID cashflow yang dipilih. Lalu jika user sudah selesai, user dapat logout dari aplikasi dan token akan ditarik. Lalu operasi dari cashflow akan berakhir. Oke. Selanjutnya yaitu ER diagram dan relational model diagram aplikasi. Untuk entity relation di sini kami membuat dua buah entity user dan cashflow, di mana user memiliki atribut ID, nama, user email, user password, dan total amount dengan primary key user ID. Dan cashflow memiliki atribut keterangan cashflow ID, tanggal, bidang, broker, amount, dan in out. Jadi hubungan kedua entity ini adalah one to many, di mana satu user dapat memiliki M jumlah akun cash flow. Selanjutnya untuk relation model diagram, kita memiliki dua buah tabel. Tadi hubungan 1 ke M dengan tabel user primary key user ID, dan tabel cash flow primary key cash flow ID, dan foreign key
user ID yang menunjuk ke tabel user. Seperti pada ER diagram yang tadi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo. Oke, perkenalkan Mas Arif Fauzan Ontowiryo dengan NPM 180620040. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari Kevin Darmawan. Jadi saya akan menjelaskan tentang demo. Di sini sudah ada file untuk codingannya. Di sini kita masuk ke terminal, ke bagian client, ke bagian server dulu. Kita nyalakan servernya, node-mon server. Nah, di sini server sudah berjalan di port 5000 dan di sini kita jalankan pro client-nya dengan npm start. Oke, di sini akan kita tunggu. Nah, akan terbuka halaman aplikasi. Ini kita buka SQL Shell. Oke, jadi di sini ini menu tampilan awal sebuah aplikasi kami, web app kami. Di sini kita bisa sign in ataupun register. Ketika login di sini ada ini buat sign in atau login gitu kan dengan email dan password, dan di sini untuk register. Kita coba akan register. Kita beri nama misalnya Mas Raffi VF. Mas Raffi F. Oh, oke. Dengan email asdf@gmail.com. Dapat password kita masukin. Oke, kita submit. Nah, di sini kita langsung masuk ke sebuah halaman aplikasi dashboard. Di sini ada Mas Raffi FO cash flow, total amount dari cash flow kita, terus form pengisian cash flow. Nah, di sini misalnya kita lihat di SQL Shell, select bintang from users. Nah, di sini bisa dilihat dari tabel baru. Ntar, oke, mungkin bisa kita giniin karena ini nggak kelihatan sekarang. Nah, bisa dilihat ini user yang baru saja kita bikin sudah masuk ke dalam sini, dan passwordnya ini kita menggunakan bcrypt dari JS, jadi makanya passwordnya berubah seperti ini. Terus juga user ID-nya kita pakai UUID gitu. Di sini total namanya sekian gitu. Oke. Oh ya, mungkin untuk ada fitur tambahan yang ada di program kami. Yang pertama itu nah, di sini kita pakai menggunakan JSON Web Token untuk autentikasi, sehingga orang yang login atau register hanya memiliki waktu selama 1 jam untuk menggunakan aplikasi. Ketika sudah melewati waktu 1 jam, dia akan diminta untuk login ulang untuk memasukkan agar mendapatkan token kembali. Karena jika token ini hilang, maka kita akan terlogout dari aplikasi seperti itu. Misalnya ini tokennya kita delete, kita akan terpental dari aplikasi begitu. Jadi ini kita langsung masuk lagi aja. Nah, kalau kita login kembali, kita akan diberikan token tersebut kembali. Oke. Itu mungkin buat sedikit penjelasan ini aja. Kita langsung misalnya kita masukin tanggal, bidangnya Kesari, prokernya misalnya OTD, keterangannya DP jaket gitu. Terus ini modelnya income dan amountnya 5.000, kita submit. Di sini akan masuk dan total amount akan berubah. Kalau kita misal kita ubah outcome dan menjadi 3.000 misalnya. Nah, di sini juga akan berubah gitu menjadi 2.000. Kalau kita delete, nanti detail dari ini juga akan berubah seperti itu. Dan yang terakhir ketika edit maksudnya. Kalau kita delete, total amount-nya juga akan berubah seperti itu, jadi minus 30 karena tidak ada income sebelumnya. Untuk demo aplikasi sebenarnya cukup segini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.